Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 9 Kabupaten Jombang akan mempraktekkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Lailatul Fitria dari TK Pertiwi Perak. Sebelah kanan saya Sukrit Widyasari dari TK Insan Celikia Perak. Sebelah kiri saya Putri Mahindar Syahri Bunga dari SMP Negeri 2 Perak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Fitri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ii. Kabarnya baik. Gimana kabarnya Bu Ii? Alhamdulillah sehat juga Bu Fitri. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Kemudian, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya Ibu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu ini. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Monggo Bu Putri. Monggo Bu silakan. Putri. Terima kasih Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Putri. Bu Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Fitri, hari ini apa ada waktu sebentar buat saya? Saya ingin cerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Bu, mungkin saya ada waktu longgar. Apa ini yang mau Bu Fitri ceritakan kepada saya? Begini loh Bu Fitri, saya itu merasa anak didik saya itu dalam mengikuti pembelajaran saya sekarang itu kurang antusias. Terus kemudian anak-anak itu kalau mengumpulkan tugas itu hanya 50% yang mengumpulkan tugas dari setiap kelas yang saya ajar. Oh gitu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya untuk pertemuan kita kali ini, saya menginginkan saya mendapatkan solusi dari situasi yang saya alami dalam pembelajaran dalam kelas Bu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya ya, kalau saya ingat kembali, mungkin pembelajaran saya dalam kelas itu terkesan monoton Bu. Masih banyak drama, kemudian anak-anak juga tidak saya libatkan aktif, kemudian kedua saya juga tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk ikut aktif aktif dalam pembelajaran saya Bu. Begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu ya, anak-anak itu akan menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Putri.
Lalu menurut pendapat Ibu Putri sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang harus berpusat pada murid Bu. Kemudian murid diminta aktif untuk ikut dalam pembelajaran, misalkan dengan praktikum, kemudian diskusi, presentasi ya. Kemudian juga ada ice breakingnya, Oh, kemudian iya. memasukkan games dalam pembelajaran, Ya. kemudian juga menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Lalu Bu Putri mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin saya kalau memberi tugas terlalu banyak ya Bu ya. Oh, iya. Iya, terlalu banyak. Kemudian tanpa memberikan sumber belajar yang lain, yang selain dari perpustakaan. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks Bu yang dari perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu Putri? Saya pikir banyak ya Bu ya sumber belajar yang lain, misalkan bisa artikel dari internet, kemudian video-video dari YouTube, begitu Bu. Ataupun aplikasi yang menarik, misalkan menggunakan quizzes untuk latihan soal-soal begitu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan praktikum, kemudian memasukkan games ya atau ice breaking dalam pembelajaran saya, kemudian menggunakan sumber belajar selain buku teks, misalkan dari artikel, dari video-video, kemudian juga menggunakan aplikasi soal, misalkan menggunakan quizzes. Kemudian juga memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu bagi murid-murid saya. Istilahnya ya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi pada murid-murid saya, sehingga mereka tidak terkesan dipaksa untuk mengikuti pembelajaran saya begitu Bu. Bagus sekali rencananya Bu Putri. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Putri. Berdasarkan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk selalu berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan bagi anak-anak dengan cara menggunakan sumber belajar yang lain, misalkan dari artikel, kemudian dari video, terus kemudian memasukkan ice breaking dan game-game dalam pembelajaran, kemudian mengurangi tugas-tugas soalnya, dan malah menggunakan aplikasi yang mengasihkan, misalkan quizzes Bu dalam pembelajaran saya. Iya. Atau juga saya juga akan melakukan refleksi dengan murid-murid saya, kemudian dengan rekan sejawat yang bisa saya ajak berdiskusi, dan juga dengan bapak kepala sekolah Bu. Wah, bagus sekali Bu Putri ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu Putri inginkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya atas waktu sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita semuanya. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Kalau begitu sekarang mohon maaf Bu, saya mau undur diri dulu karena saya ditunggu sama anak-anak didik saya untuk latihan upacara. Oh iya Bu Putri, silahkan. Terima kasih banyak untuk hari ini ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ii. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga dari alur tersebut bisa menggali coaching untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi yang dihadapinya.
Menurut saya sebagai observer, terus proses coaching Bu Fitri dan Bu Putri sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Bu Fitri sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Putri sehingga Bu Putri bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara memahami lagi coaching itu sehingga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu Ili. Terima kasih Ibu untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat ya Bu. Sama-sama Bu Ili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.